Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita hadir di tempat yang mulia ini, langsung di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang penuh berkah, dan insya Allah duduk bersama orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah Jumat kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang masih tetap istiqomah dengan keislamannya. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini pula, khotib berwasiat kepada diri ini dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Karena hanya bekal iman dan takwalah bekal kita nanti ketika kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika kita hidup dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusaha semaksimal mungkin ketika kita nanti dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bawa ketika kita datang kepada seorang dokter? Penyakit? Pasti. Uang? Mungkin saja. Tapi ada satu hal jamaah sekalian dimuliakan Allah yang tidak boleh ketinggalan ketika kita hendak datang kepada sang dokter. Apa itu jemaah sekalian? Kepercayaan. Kepercayaan. Coba kita perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa percaya kita kepada sang dokter itulah kita datang kepada sang dokter itu. Bahkan karena rasa percaya itu pula lah apapun yang diminta oleh sang dokter kepada kita, kita nurut saja, kita ngikut saja. Ketika sang dokter memerintahkan kepada kita untuk tak berbaring, ketika sang dokter itu meminta kita untuk melepaskan pakaian, hendak diperiksa dengan alat kesehatan, kita juga menunjukkan sikap nurut saja, ngikut saja apa yang diinginkan oleh sang dokter. Bahkan yang lebih anehnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sang dokter itu menulis sesuatu di secari kertas, yang kelak kita tahu bahwa apa yang ditulis oleh sang dokter itu di secari kertas itu adalah obat yang kelak akan menyembuhkan penyakit kita. Apa yang sikap kita terhadap secari kertas yang ditulis oleh sang dokter itu jamaah sekalian? Kita tidak pernah protes. Tidak pernah hingga hari ini ada pasien yang berani protes kepada sang dokter. Dokter, apa yang kau tulis di secari kertas itu salah. Bukan obat yang kelak akan menyembuhkan penyakitku. Tidak pernah. Kita tetap menunjukkan sikap nurut saja, ngikut saja apa yang disampaikan oleh dokter kepada kita. Bahkan kita memberikan kepercayaan penuh bahwa apa yang diperintahkan, apa yang diminta, apa yang ditulis oleh sang dokter di secari kertas itu adalah sesuatu yang akan menyembuhkan penyakit kita. Itulah kalau kita sudah percaya kepada seseorang, maka kita akan memberikan kepercayaan itu kepada orang tersebut. Namun pertanyaannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rasa percaya, nurut dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah
rasa percaya, nurut dan taatnya kita kepada Allah itu melebihi rasa percaya, nurut, tunduk dan taatnya kita kepada sang dokter tadi. Kalau kepada sang dokter kita begitu nurut, kita tidak pernah protes sedikit pun. Apapun yang diminta oleh sang dokter, kita ngikut saja, kita laksanakan. Dilarang makan ini, dilarang makan itu, kita mengatakan saya percaya dokter. Tapi mengapa kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seakan-akan rasa percaya kita, rasa nurut dan taatnya kita kepada Allah itu tidak sebagaimana rasa percaya, nurut dan taatnya kita kepada sang dokter. Padahal konsekuensi keimanan seorang muslim ketika dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia harus menunjukkan sikap, yakni dia harus percaya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya keimanan seorang muslim itu dia akan dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada rasa keraguan sedikit pun terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itulah konsekuensi keimanan seorang muslim, jamaah sekalian, bahwa dia harus percaya 100% bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu pasti baik. Saya ingin ulang sekali lagi jamaah sekalian bahwa apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik bagi kita. Pasti akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun perintah dan larangan Allah itu kepada kita, kepada hambanya, manusia kita ini, maka kita harus mengerjakan seluruh perintah dan larangan Allah itu. Meskipun mungkin nampak perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala itu terasa kejam bagi kita, atau mungkin nampak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah mustahil untuk bisa kita kerjakan, atau mungkin seolah-olah seakan-akan bagi pandangan kita perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah itu mengancam karir, harta, kedudukan dan jabatan kita. Namun ketika Allah telah memerintahkan atau melarang kita, maka konsekuensi keimanan seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menunjukkan sikap sam'an wa ta'atan, sikap sami'na wa ata'na terhadap seluruh perintah dan larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat An-Nur ayat 51 yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Dia dengar perintah dan larangan Allah itu dia abaikan, atau bukan sami'na wa fikir-fikir dahulu. Dia dengar itu perintah dan larangan Allah, dia tahu itu perintah dan larangan Allah, tapi dia pikir-pikir dulu perintah dan larangan Allah itu. Jika perintah dan larangan Allah itu mengancam harta, karir, kedudukan dan jabatan itu, maka dia tinggalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan penuh kita kepada Allah, ketaatan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan menjadi rambu-rambu kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini. Kepercayaan penuh itulah yang akan menjadikan diri kita ini, mendedikasikan hidup kita ini untuk sepenuhnya patuh dan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengarahkan hidup kita untuk kemudian mengisi kehidupan yang singkat ini dengan amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan. Coba kita renungkan jamaah sekalian. Dalam sepekan aktivitas kehidupan kita ini, sudah berapa aktivitas kita itu yang bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan jamaah sekalian, sepekan kehidupan kita ini, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, hingga Jumat hari ini, kita ini hanya sibuk untuk mengejar dunia. Kita kadang-kadang jamaah sekalian, kita berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mencari dunia. Kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita mengumpulkan kemewahan dunia, rumah seluas-luasnya, kita menginginkan harta benda sebanyak-banyaknya, kita menginginkan kedudukan dan jabatan yang setinggi-tingginya. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau cuma itu yang kita jalani dalam kehidupan ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua jamaah sekalian, kalau hanya sekedar mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, saya ingin sampaikan, Qarun itu adalah orang yang paling terkaya di zamannya, hingga hari ini tidak pernah akan ada yang menandingi kekayaannya.
Kalau di dunia ini jamaah sekalian, kita hanya sekedar mengejar kedudukan dan jabatan setinggi-tingginya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, Fir'aun itu adalah orang yang paling tinggi kekuasaannya, paling banyak jabatannya, paling hebat kekuatannya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, semua itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Apa yang kita kejar itu, apa yang kita cari itu, jika semuanya tidak didasarkan kepada Allah, maka jamaah sekalian, itu semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi jika semua itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu akan sia-sia saja? Kalau akan sia-sia saja jamaah sekalian, mengapa kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas sepekan dalam kehidupan kita ini? Mengapa kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam sepekan aktivitas kita ini, agar apa yang kita sibukkan itu, mengejar harta, mengejar kedudukan itu, betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan semua apa yang kita kejar itu jamaah sekalian nih, kadang-kadang kita berangkat gelap, pulang gelap untuk mencari rumah yang luas, harta benda yang banyak, mobil yang mewah dan segala ragam jenisnya, jabatan dan kedudukan itu yang kita kejar itu jamaah sekalian. Jangan-jangan itu semua mengakibatkan kita lupa untuk kemudian sholat, kita lupa kemudian untuk baca Quran, kita lupa kemudian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sekalian, kita meyakini dengan baik dan benar, bahkan kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita, bahwa harta, kedudukan dan jabatan itu ketika kita nanti masuk ke dalam liang lahat kita, tidak sebesar pun, tidak sepeser pun kita akan bawa masuk ke dalam liang lahat kita. Demi Allah, saya ingin ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua jemaah sekalian, seluruh kedudukan, harta, rumah yang luas, mobil yang mewah dan beragam jenisnya, jabatan dan kedudukan yang tinggi itu, ketika kita nanti masuk ke dalam liang lahat, demi Allah, itu tidak akan pernah kita bawa, tidak akan mau dimasukkan bersama kita. Bahkan semua apa yang kita dapatkan itu akan menjadi fitnah untuk diri kita dan keluarga kita. Karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup khutbah saya pada kesempatan kali ini, lantas apa yang harus kita cari di dunia ini? Tidak adakah yang berharga bagi diri kita di dunia ini? Para ulama menjelaskan kepada kita, yang kita cari di dunia ini itu adalah keberkahan di sisi Allah. Harta boleh banyak, rumah boleh luas, mobil boleh banyak, jabatan dan kedudukan boleh tinggi, tapi semua itu harus digaransi oleh Allah, yakni kita harus mendapatkan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan jamaah sekalian? Imam An-Nawawi menjelaskan makna dari keberkahan itu adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambah umurnya, bertambah baik dia kepada Allah. Bertambah ilmunya, bertambah baik dia kepada Allah. Bertambah hartanya, bertambah baik pula dia kepada Allah. Bertambah kedudukan dan jabatannya, bertambah baik pula dia kepada Allah. Karena itu kalau jamaah sekalian, ada orang yang bertambah umurnya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bertambah naik kedudukan dan jabatannya, tapi tidak bertambah taat dan baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada yang salah dengan semua apa yang kita peroleh dan dapatkan itu. Maka kita harus mengintrospeksi diri kepada kita, bahwa semua itu pasti akan kita tinggalkan, dan satu-satunya bekal terbaik kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, saya tutup dengan satu kesimpulan. Sesulit apapun perintah dan larangan Allah kepada kita, sesulit apapun perintah dan larangan Allah kepada kita, saya ingin pastikan kepada diri saya dan kepada kita semua, pasti itu akan menuai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menuai kebaikan, dan pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepadaku dan kepada Rasulku, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan kata Allah Subhanallah, mereka itu jamaah sekalian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang nyata bagi orang-orang yang mau taat dan bersabar di dunia ini untuk susah-susah taat
dan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi sayidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah